Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan mentoring pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dua hal, yakni makhraj huruf asyafatain dan waqaf. Di mana makhraj huruf asyafatain ini terdiri dari wawu, mim, ba, dan fa. Yang pertama yaitu huruf fa. Huruf fa itu dari menekankan bibir bawah kepada pucuk dua gigi depan atas. Jadi huruf fa itu bibir bawahnya menekan kepada pucuk dua gigi depan atas. Nah, sifat huruf fa ini yaitu rokhawah dan hamas. Sedangkan sifat suaranya itu berdesis dan suaranya tidak tercegah. Selanjutnya yaitu huruf ba, mim, dan wawu. Nah, huruf ba, mim, dan wawu ini diproduksi di antara dua bibir. Huruf ba memiliki sifat syiddah, jahar, dan qalqalah. Huruf ba itu menekankan kuat kedua bibir dan menahan suara serta nafas. Jadi kedua bibir itu ditekan dengan kuat dan menahan suara serta nafas. Ba. Selanjutnya yaitu huruf mim. Huruf mim itu menempelkan kedua bibir tidak terlalu kuat. Jadi kalau ba itu menekan dengan kuat, kalau mim itu tidak terlalu kuat dan mengambil posisi di antara menahan suara serta melepaskan. Sifat huruf mim itu baini antara syiddah dan rokhawah. Kemudian yang keempat yaitu huruf wawu. Huruf wawu itu membuka kedua bibir sedikit mencucu lalu melepaskannya. Sifat huruf wawu itu rokhawah dan jahar. Suaranya tidak mendesis dan tidak tertahan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai huruf asyafatain, yakni mim, fa, wawu, dan ba. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai waqaf. Waqaf itu artinya apa? Waqaf secara bahasa berarti berhenti. Secara istilah itu menghentikan bacaan Al-Quran pada lafaz tertentu di tengah atau di akhir ayat dengan mengambil nafas. Kalau saktah itu kan berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, kalau waqaf itu berhenti dengan mengambil nafas. Nah, di dalam waqaf ini kita akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama macam-macam waqaf, yang kedua cara mewaqafkan, yang ketiga itu tanda-tanda waqaf, dan yang terakhir yaitu ayat yang diharamkan untuk diwaqafkan. Yang pertama yakni macam-macam waqaf. Macam-macam waqaf itu ada waqaf al-ikhtibari. Waqaf al-ikhtibari itu mewaqafkan ayat yang belum sempurna dalam rangka menguji murid. Maksudnya menguji murid ini apa? Jadi menguji murid itu seperti ujian tahfidz, itu disuruh untuk menyambungkan ayat. Nah, itu namanya menguji murid, mewaqafkan ayat yang belum sempurna dalam rangka menguji murid. Kayak seperti ujian tahfidz itu namanya waqaf al-ikhtibari. Nah, waqaf ini hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu waqaf al-intidhari. Apa itu waqaf al-intidhari? Adalah mewaqafkan ayat yang belum sempurna dalam rangka mengajar murid. Jadi
Wakaf ini itu ditujukan untuk mengajari muridnya agar paham cara membacanya, cara mewakafkannya, itu cara membacanya, cara mewakafkannya gitu. Nah, wakaf ini hukumnya juga boleh. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf al-ittidhari. Mewakafkan ayat yang belum sempurna karena darurat, terpaksa atau lupa. Jadi wakaf al-ittidhari itu tuh al-ittidhari itu ketika kita kehabisan nafas atau batuk atau menguap ataupun menjawab salam dan sebagainya. Nah, hukumnya wakaf ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat yaitu wakaf al-ikhtiyari, mewakafkan ayat sesuai dengan pilihannya sendiri. Nah, kalau wakaf al-ikhtiyari ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memahami kaidah bahasa Arab. Dalam wakaf al-ikhtiyari itu terjadi 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu wakaf at-tam, wakaf pada ayat sempurna, di mana tidak ada hubungan dengan ayat sesudahnya, dari lafaz maupun maknanya. Setelah wakaf langsung memulai ayat berikutnya. Seperti yang sudah dicontohkan kan ada Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat pertama menjelaskan pemujaan terhadap Allah dan ayat kedua pengungkapan komunikasi dengannya. Jadi antara ayat satu dengan yang satunya, ayat sebelum dan sesudahnya itu tidak ada hubungannya. Jadi setelah wakaf bisa langsung memulai ayat berikutnya. Kemudian yang kedua itu ada wakaf al-kahfi. Wakaf al-kahfi ini yaitu wakaf pada ayat yang maknanya sudah sempurna namun masih ada hubungan lafaz dengan ayat sesudahnya, ayat selanjutnya. Wakaf al-kahfi ini yaitu sangat dianjurkan langsung memulai ayat selanjutnya. Jadi contohnya Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, ayat itu wakaf pada lafaz la yu'minun ini. Wakaf pada lafaz la yu'minun sempurna, dan namun ayat selanjutnya secara makna masih terhubung dengan ayat sebelumnya, namun secara lafaz sudah berdiri sendiri. Jadi kalau ini secara lafaz itu sudah sempurna, sudah berdiri sendiri, namun jika ditinjau secara makna itu tuh masih terhubung dengan ayat sebelumnya. Nah, wakaf jenis ini itu sangat dianjurkan untuk langsung memulai ayat selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf al-hasan, di mana wakaf pada ayat yang sempurna namun makna dan lafaznya masih berhubungan dengan ayat selanjutnya. Dianjurkan untuk memulai dari lafaz sebelumnya, kecuali jika berada di akhir ayat. Jika berada di akhir ayat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, misalnya pembaca mengambil nafas pada lafaz as-sholah wa yuqimunas sholah ini. Misalnya mengambil lafaz pada lafaz ini. Nah, maka dianjurkan untuk memulai dari lafaz sebelumnya, yakni dari lafaz wa yuqimunas sholah. Nah, dari sini. Hal ini karena ayat tersebut masih terhubung lafaz dan maknanya dengan ayat selanjutnya. Dalam kaidah bahasa Arab, lafaz wa yuqimunas sholah itu berposisi sebagai matuf dari ayat selanjutnya. Jadi, kalau misalnya tak contohkan.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi begitu caranya. Itu namanya waqaf al-hasan. Kemudian yang keempat yaitu waqaf al-qabih, di mana waqaf pada ayat yang maknanya belum sempurna karena baik lafaz maupun maknanya masih terhubung dengan ayat selanjutnya. Nah, kalau berhenti itu mengakibatkan kerusakan makna. Contohnya di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau misal kita berhenti di tanda ini, itu misalnya alhamdulillahirabbil alamin itu nggak boleh. Hukumnya tercela atau bahkan haram apabila dilakukan secara sengaja. Namun jika darurat itu misalnya nafasnya habis, batuk atau refleks menguap, maka hal ini tidak terkena hukum. Nah, contoh yang kedua ini, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbiruna. Kalau misalnya berhenti di sini itu juga tidak boleh, tidak dianjurkan, atau bisa bahkan hukumnya bisa haram. Setelah kita tadi mengetahui macam-macam waqaf, kemudian kita membahas mengenai cara-cara mewakafkan. Cara-cara mewakafkan itu ada iskan. Iskan adalah mewakafkan dengan membaca mati atau sukun di akhir kalimat. Contohnya, tak contohkan dua ya. Contohkan dua. Nih. Al-alamina, kan harusnya membacanya al-alamina. Nah, karena dibaca iskan, maka jadinya al-alamin. Na-nya ini fathah itu diganti dengan dibaca sukun atau mati. Dipanjangkan 2 atau 4 atau 5 harokat lalu disukunkan huruf terakhir. Jadi al-alamin. Kemudian contoh yang lain itu malikin nasi, itu kan tulisan di Al-Qur'annya. Nah, ketika diiskankan itu malikin nas, dipanjangkan 2 harokat lalu disukun huruf terakhirnya. Saknya awalnya ini yang di Al-Qur'an tandanya kasroh itu dibaca sukun. Itu namanya iskan. Yang kedua yaitu ibdal. Ibdal adalah mewakafkan dengan mengganti huruf akhirnya dengan huruf lain. Ada 2, yaitu fathah tain diganti dengan alif dan dibaca panjang 2 harokat. Fathah tain diganti dengan alif. Nah, kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Itu kan di Al-Qur'an tulisannya dobhan ya, karena ada fathah tain. Akan tetapi membacanya itu dobha, dibaca panjang 2 harokat dan fathah tain diganti dengan alif. Dobha jam'an. Nah, dibacanya jam'ah. Kemudian yang kedua ada tak marbutoh diganti dengan ha. Contohnya gimana? Contohnya fil hutomati. Nah, contohnya kalimat aslinya fil hutomati. Nah, cara membacanya yaitu jika waqaf itu fil hutomah. Kan ini ada tak marbutoh tapi diganti dengan bunyinya fil hutomah. Kemudian muqsodatun, membacanya muqsodah, itu namanya ibdal. Yang ketiga yaitu raum.
Raum itu mewakofkan dengan mengucap sepertiga huruf terakhir. Jenis harokat yang bisa diwakofkan secara raum itu kasroh dan dhammah. Contohnya at-takatsur, ilmal yaqin, min khauf. Seperti itu. Kemudian ismam mewakofkan dengan memoncongkan kedua bibir setelah membaca huruf sukun huruf akhir. Jenis harokat huruf akhir yang bisa diwakofkan secara ismam yaitu dhammah. Contohnya at-takatsur, ar-rahim. Kemudian membahas mengenai tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf itu apa aja? Kalau di Rasim Usmani itu ada lazim, artinya wajib wakaf. Terus ada la faqhafi, itu wajib wasol atau wajib terus. Ada jaiz, boleh wakaf. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau di mushaf lain itu ada kayak huruf to, itu namanya mutlak. Itu artinya lebih utama wakaf. Ada qaf sama fa ini namanya sigat fi'il amr, lebih baik wakaf. Terus ada seperti huruf zain, itu namanya mujawaz, lebih utama wasol. Wasol itu terus sampai bawah. Bisa dipahami sendiri. Kemudian ayat-ayat yang haram diwakafkan itu haram bila dilakukan secara sengaja. Jika tidak sengaja atau nafasnya tidak cukup, hukumnya boleh, akan tetapi wajib mengulangi dari lafaz sebelumnya. Dalam Al-Quran ini terdapat 17 ayat. Yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 17, Al-Baqarah ayat 243, Ali Imran ayat 181, Al-Maidah ayat 31, Al-Maidah ayat 64, Al-Maidah ayat 73, Al-Maidah ayat 84, At-Taubah ayat 30, At-Taubah ayat 30 lagi, Yusuf ayat 8, Ibrahim ayat 22, Al-Isra ayat 111, Al-Ahzab ayat 35, As-Saffat ayat 183, Al-Ghasyiyah ayat 24, Al-Asr ayat 2, dan Al-Ma'un ayat 4. Nah, contohnya itu kita ambil beberapa saja. Ada innallaha faqirun, pada ayat ini itu haram untuk diwakafkan, intinya begitu. Nah, untuk lengkapnya ayat-ayat yang haram diwakafkan itu ada di dalam buku panduan P3KMI halaman 90 dan 91. Nah, teman-teman, kita tadi sudah membahas mengenai huruf asyafatain, wakaf. Wakaf itu meliputi, tadi kita bahas mengenai macam-macam. Kemudian ayat yang haram diwakafkan, kemudian jenis wakaf, kemudian tanda-tanda wakaf. Ini pembahasannya sudah selesai. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui WA group. Jika ada tutur kata saya dalam menjelaskan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.